Hello nice people, welcome to my channel. Selamat datang di era new normal, kenormalan baru kalau bahasa Indonesianya. Jadi sekarang ini Indonesia, atau lebih tepatnya Jakarta, sedang masuk ke arah PSBB transisi, di mana mulai tanggal 15 kemarin mall sudah mulai buka nih, restoran juga udah mulai buka. Tapi faktor-faktor pendukung di dalam mall juga masih banyak yang tutup, seperti bioskop, kemudian gym masih tutup, salon gue nggak tahu buka atau tutup. Tapi pada waktu gue masuk tadi, gue tanya ke resepsionis, banyak restoran masih tutup. Yang sudah buka baru hanya coffee shop, Excelso, Starbucks, mungkin Coffee Bean, itu sudah buka untuk bisa melayani dine-in. Jadi mostly kebanyakan restoran masih melayani take away. Itu kabar yang menggembirakan, karena menurut gue saat ini Indonesia sedang masuk ke gigi satu. Karena bagaimanapun juga setelah beberapa bulan mengalami masa PSBB yang cukup ketat, di mana mall tutup, kemudian restoran tutup, tempat hiburan juga banyak yang tutup, roda perekonomian seakan mandek. Jadi mungkin kalau kita bisa bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2, sekian persen lah ya, dibandingkan biasanya bisa sampai 5-6% tanpa perlu usaha yang lebih. Terus gue happy dengan kondisi ini, karena di masa new normal sekarang ini banyak ketidakpastian kedepannya akan jadi seperti apa. Seperti kita tahu, ke belakang kemarin banyak pakar, banyak ahli, banyak konsultan firm yang berjualan tentang kondisi new normal dan bagaimana cara menghadapinya ke depan. Tapi ternyata apa yang diprediksi oleh banyak consulting firm atau para ahli tersebut banyak yang tidak cocok dengan Indonesia. Wajar aja, karena kebanyakan dari mereka mengambil basis data dari luar negeri, bagaimana China menghadapi COVID-19 pandemi, bagaimana Amerika yang telat menghadapi pandemi, kemudian bagaimana Italia yang dari meremehkan sehingga akhirnya berantakan juga di negara mereka. Mereka mengambil sampel basis data di luar sana untuk bisa diterapkan di Indonesia, supaya para perusahaan ataupun masyarakat Indonesia bisa bersiap untuk menghadapi normal ke depan. Gue barusan dapat cancelan meeting, jadi ada jadwal meeting yang di-cancel karena ternyata prosedur kenormalan baru di perusahaan yang bersangkutan masih sedikit rancu. Dan kabar terakhir yang gue dengar adalah mereka baru bisa mendapatkan jadwal untuk masuk di akhir Juni, untuk jadwal masuk di bulan Juli. Can you imagine that? Bahwa ternyata dari sisi pemerintah sedikit gagap untuk mensosialisasikan tentang PSBB transisi ini. Indonesia ini beda dengan yang di luar gitu. Sosialisasi tentang PSBB transisi sendiri ternyata nggak sampai tidak berhasil dilakukan dengan smooth, sehingga masih banyak kegamangan, masih banyak kalau kita bilang masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Sampai pada akhirnya apa yang diprediksi oleh para pakar ini jadi agak sedikit berantakan gitu, karena faktor X di Indonesia ini terlalu banyak. Tapi anyway, gue cukup merasa happy karena Indonesia sudah masuk gigi satu, seperti gue bilang tadi, sudah masuk gigi satu, sehingga roda perekonomian di Indonesia, di Jakarta terutama, sudah mulai bisa berjalan. Dan gue adalah orang yang penganut untuk menghadapi keadaan tidak pasti ke depan, cash is the king. Bagaimana kita bisa megang cash untuk bisa kita belanjakan, karena sekali lagi Indonesia itu beda. Kalau di China mungkin kita udah mereka sudah sangat familiar gitu dengan WeChat, WePay, Alipay, dengan era pembayaran digital. Tapi di Indonesia masih belum. Cash is the king, di mana uang cash masih sangat berperan untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Karena sekali lagi UMKM kita masih belum banyak yang terjangkau dengan uang digital.
uang digital dan perbankan terutama. Karena itu sekali lagi gue sangat mendukung apa yang namanya cash in the king. Karena dengan adanya cash, roda perekonomian Indonesia bisa berjalan. Nah, sampai di situ dulu. Nanti gue akan lanjut tentang cash is the king versi gue ya, tentunya. Karena kalau gue berkompetisi dengan para pakar atau consulting firm yang di luar sana yang beredar, apalah artinya gue? I'm nobody. Tapi gue punya pendapat pribadi yang mungkin gue akan share kepada kalian. Thank you.